Pada 22 Oktober 2019, Vatikan mengubah nama Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum menjadi Vatikan Apostolic Archive atas perintah Paus Fransiskus melalui sebuah motu proprio berjudul La Esperienza Storica. Alasan dibalik perubahan ini adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang kata secretum. Dalam bahasa Latin, kata secretum sebenarnya berarti pribadi atau eksklusif, bukan rahasia seperti yang sering disalahartikan. Namun dalam pemahaman modern, kata secretum sering dianggap berarti sesuatu yang disembunyikan dari publik, sehingga memicu berbagai teori konspirasi. Lalu, apa itu Vatikan Apostolic Archive atau Arsip Rahasia Vatikan? Arsip Rahasia Vatikan adalah salah satu koleksi dokumen paling eksklusif dan misterius di dunia, berisi dokumen kepausan yang dikumpulkan selama lebih dari 1000 tahun. Arsip ini menyimpan catatan sejarah penting, surat menyurat rahasia, dan bahkan mungkin dokumen yang bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah, agama, dan dunia. Dengan mengubah nama menjadi Vatikan Apostolic Archive, Vatikan ingin menegaskan bahwa arsip ini bukan tempat penyimpanan dokumen rahasia yang disembunyikan dari dunia, melainkan koleksi arsip sejarah gereja. Meskipun nama sudah berubah, akses ke arsip ini masih sangat terbatas. Para peneliti harus mendapatkan izin khusus, dan beberapa dokumen masih tidak dapat diakses oleh publik, terutama yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sensitif dalam sejarah gereja. Namun, pada tahun 2020, Paus Fransiskus mengambil langkah besar dengan membuka akses dokumen dari era Paus Pius XII, 1939 sampai 1958. Perubahan nama ini lebih kepada rebranding untuk menghilangkan kesan rahasia yang melekat pada arsip tersebut. Namun, apakah ini berarti tidak ada lagi dokumen yang benar-benar disembunyikan? Ada yang mengatakan bahwa Vatikan menyembunyikan rahasia tentang Injil yang hilang. Ada juga yang mengatakan bahwa Vatikan menyembunyikan fakta tentang bencana besar di masa depan, dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan membahas apa itu arsip rahasia Vatikan, apa misteri dan konspirasi dalam arsip rahasia Vatikan, dan mengapa tidak semua dokumen dibuka untuk publik. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Perpustakaan Vatikan adalah salah satu tempat paling misterius di dunia, dengan koleksi manuskrip dan dokumen yang mencakup lebih dari 1200 tahun sejarah. Namun, yang paling kontroversial adalah Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, atau yang dikenal sebagai Arsip Rahasia Vatikan. Banyak teori konspirasi menyebut bahwa tempat ini menyimpan dokumen yang dapat mengubah cara kita melihat sejarah dunia, agama, dan bahkan peradaban manusia. Arsip rahasia menyimpan lebih dari 12 abad sejarah gereja Katolik, termasuk dokumen kepausan, surat-surat diplomatik, dan catatan resmi yang tidak bisa diakses sembarang orang. Pada tahun 2019, Paus Fransiskus mengubah namanya menjadi Vatikan Apostolic Archive untuk menghilangkan kesan rahasia yang sering disalahartikan sebagai sesuatu yang disembunyikan dari publik. Arsip Rahasia Vatikan didirikan secara resmi pada tahun 1612 oleh Paus Paulus V. Arsip ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen kepausan yang tidak boleh diakses oleh sembarang orang.
Sebagian besar dokumen yang tersimpan berasal dari abad ke-8 dan seterusnya, meskipun beberapa manuskrip lebih tua dari itu. Sebelum abad ke-17, arsip ini bercampur dengan perpustakaan Vatikan. Namun, karena semakin banyaknya dokumen penting, gereja memutuskan untuk memisahkannya menjadi lembaga tersendiri. Misteri dan konspirasi dalam arsip rahasia Vatikan. Arsip ini menyimpan lebih dari 85 km rak dokumen dengan jumlah bertambah setiap tahunnya. Apa saja sih dokumen-dokumen penting yang terdapat di dalamnya? Ada bula kepausan dan surat-surat resmi, dokumen resmi dari para paus yang mengatur kebijakan gereja dan negara. Contohnya, bula ekskomunikasi Martin Luther pada tahun 1521. Ada juga catatan pengadilan inkuisisi, termasuk pengadilan terhadap ilmuwan Galileo Galilei yang dihukum karena mendukung teori heliosentrisme. Juga terdapat dokumen tentang perburuan penyihir dan penindakan terhadap aliran yang dianggap sesat. Lalu, apa aja sih dokumen-dokumen yang menjadi konspirasi? Rahasia Yesus dan Injil yang hilang. Arsip Rahasia Vatikan menyimpan berbagai dokumen yang telah memicu banyak teori konspirasi selama berabad-abad. Salah satu yang paling kontroversial adalah kemungkinan keberadaan Injil yang hilang dan catatan rahasia yang bisa mengungkap fakta berbeda tentang Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang Injil yang hilang, kita merujuk pada teks-teks kuno yang diyakini ditulis oleh murid-murid Yesus atau komunitas Kristen awal, tetapi tidak dimasukkan dalam Perjanjian Baru yang kita kenal sekarang. Pada abad keempat, Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi dan konsili-konsili berikutnya memutuskan kitab-kitab mana yang dianggap resmi dan mana yang dianggap apokrif. Apokrif itu artinya tidak diakui oleh gereja. Beberapa teks yang dianggap kontroversial diduga disembunyikan atau dihancurkan, dan banyak yang percaya bahwa Vatikan masih menyimpan salinan asli dari dokumen-dokumen ini. Ada beberapa Injil yang diyakini bisa memberikan perspektif berbeda tentang Yesus dan ajarannya. Yang pertama ada Injil Barnabas. Konon ditulis oleh Barnabas, salah satu murid Yesus, menyatakan bahwa Yesus bukanlah anak Tuhan, melainkan hanya seorang nabi, seperti yang diajarkan dalam Islam. Juga menyebutkan bahwa Yudas Iskariotlah yang disalibkan, bukan Yesus, karena Allah mengubah wajahnya agar mirip dengan Yesus. Injil ini sangat kontroversial karena bertentangan dengan ajaran utama kekristenan. Yang kedua ada Injil Yudas, ditemukan kembali pada tahun 1970-an dalam bentuk manuskrip Koptik kuno. Menggambarkan Yudas Iskariot bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai murid setia Yesus yang melakukan kehendak Tuhan dengan mengkhianatinya. Yesus dalam Injil ini lebih menyerupai guru spiritual mistik, bukan sosok yang mati untuk menebus dosa manusia. Injil Maria Magdalena, manuskrip yang ditemukan pada abad ke-19, menyatakan bahwa Maria Magdalena adalah murid Yesus yang paling dekat dan lebih memahami ajarannya dibandingkan murid-murid pria lainnya. Beberapa teori menyebutkan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus atau memiliki hubungan Kristus dengannya. Injil ini mendukung pandangan bahwa gereja Katolik menekan peran perempuan dalam kepemimpinan agama. Yang keempat ada Injil Thomas, tidak termasuk dalam Perjanjian Baru, tetapi ditemukan dalam perpustakaan Nag Hammadi pada 1945. Berisi 114 perkataan Yesus, banyak diantaranya mengandung unsur mistis dan gnostik. Injil ini menggambarkan Yesus lebih sebagai guru kebijaksanaan daripada Mesias yang datang untuk menyelamatkan dunia. Vatikan tidak secara resmi mengakui keberadaan dokumen-dokumen ini dalam arsip rahasia Vatikan. Namun, ada beberapa alasan mengapa banyak orang percaya bahwa dokumen ini disembunyikan. Yang pertama,
akses ke arsip Vatikan sangatlah terbatas. Peneliti yang ingin masuk ke dalam arsip harus mendapat izin khusus dan hanya boleh meneliti dokumen tertentu. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa akses begitu ketat? Yang kedua, gereja memiliki sejarah menekan ajaran yang berbeda. Sepanjang sejarah, gereja telah berulang kali melawan ajaran-ajaran yang dianggap sesat, seperti Gnostisisme, Arianisme, dan gerakan lainnya. Gereja memiliki kepentingan untuk mempertahankan narasi bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan. Yang ketiga, sejarah gereja dikendalikan oleh kekuasaan politik. Konsili Nisea dan keputusan-keputusan berikutnya bukan hanya masalah teologi, tetapi juga masalah politik dan kontrol sosial. Injil-injil yang bertentangan dengan ajaran resmi bisa dianggap berbahaya bagi kekuasaan gereja. Dan jika dokumen-dokumen ini benar-benar terbukti asli dan dibuka ke publik, dampaknya bisa sangat besar. Yang pertama, bisa mengubah ajaran kekristenan. Jika ada bukti bahwa Yesus bukan anak Tuhan atau bahwa ia menikah dan memiliki keturunan, hal ini bisa menguncang fondasi teologi Kristen. Yang kedua, bisa mengubah pemahaman tentang peran perempuan dalam gereja. Jika Injil Maria Magdalena benar, maka perempuan seharusnya memiliki peran lebih besar dalam kepemimpinan gereja. Dan yang ketiga, bisa membuka kebenaran sejarah yang lebih luas. Kita mungkin menemukan bahwa kekristenan awal lebih beragam daripada yang kita ketahui saat ini. Keberadaan Ksatria Templar. Ksatria Templar adalah salah satu ordo militer paling terkenal dalam sejarah. Mereka dikenal sebagai pejuang perang salib, bankir Eropa abad pertengahan, dan penjaga rahasia besar gereja. Namun, pada tahun 1307, mereka secara tiba-tiba ditangkap, diadili, dan dihancurkan oleh Raja Prancis Philip IV dengan dukungan dari Paus Clemens V. Banyak yang percaya bahwa Vatikan menyimpan dokumen rahasia tentang Ksatria Templar dalam arsip rahasia Vatikan, yang mengungkap kebenaran tersembunyi tentang nasib mereka. Ksatria Templar didirikan pada tahun 1119 oleh sekelompok ksatria Prancis di Yerusalem setelah Perang Salib Pertama. Nama mereka berasal dari Temple of Solomon, Bait Suci Salomo, tempat yang diyakini mereka gunakan sebagai markas besar pertama. Tugas utama mereka adalah melindungi para peziarah Kristen yang berkunjung ke Tanah Suci. Seiring waktu, mereka berkembang menjadi bankir dan pemodal paling kuat di Eropa, mengendalikan harta, tanah, dan sumber daya besar. Mereka memiliki sistem keuangan yang canggih, termasuk konsep perbankan yang mirip dengan cek modern. Namun, Raja Philip IV dari Prancis yang berhutang besar kepada Templar menangkap dan mengadili mereka pada 13 Oktober 1307. Tuduhan terhadap mereka termasuk pemujaan setan, homoseksualitas, dan penistaan agama. Tetapi, banyak sejarawan percaya bahwa tuduhan ini dibuat-buat untuk merampas kekayaan mereka. Paus Clemens V di bawah tekanan Raja Prancis akhirnya membubarkan Ordo Templar pada 1312 melalui Bulla Vox in Excesso. Grandmaster Templar Jacques de Molay dibakar hidup-hidup di Paris pada 1314. Pada tahun 2001, seorang sejarawan Vatikan bernama Barbara Frale menemukan sebuah dokumen penting di arsip rahasia Vatikan yang dikenal sebagai Pergamen Chinon atau Chino Perkamen. Dokumen ini adalah catatan resmi dari penyelidikan Paus Clemens V terhadap Ksatria Templar. Isi dokumen ini sangat mengejutkan. Paus sebenarnya tidak pernah menganggap Ksatria Templar sebagai kelompok yang sesat. Paus Clemens V memberikan pengampunan kepada Templar, tetapi tetap membubarkan mereka karena tekanan dari Raja Prancis. Tuduhan pemujaan setan dan praktik sesat lainnya tidak terbukti dalam penyelidikan gereja. Mengapa dokumen ini disembunyikan?
Sejak abad ke-14, gereja tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa mereka telah mengampuni Templar. Jika fakta ini terungkap lebih awal, mungkin sejarah tentang kesatria Templar akan sangat beda, dan mungkin mereka tidak akan dibubarkan sepenuhnya. Meskipun secara resmi bubar, ada banyak teori bahwa kesatria Templar masih eksis dalam berbagai bentuk. Beberapa percaya bahwa para Templar melarikan diri ke Skotlandia, di mana mereka mendapat perlindungan dari Raja Robert the Bruce. Katedral Rosslyn sering dikaitkan dengan Templar dan diduga menyimpan petunjuk tentang keberadaan mereka. Ada juga teori bahwa beberapa kesatria Templar melarikan diri ke laut dan menjadi bajak laut di lautan Atlantik. Simbol tengkorak dan tulang silang, atau yang biasa disebut dengan Jolly Roger, yang dikenal digunakan oleh bajak laut mungkin berasal dari Templar. Beberapa percaya bahwa kesatria Templar menyimpan harta besar yang hingga kini belum ditemukan. Ada spekulasi bahwa mereka berhasil menyelamatkan sesuatu yang sangat berharga dari Yerusalem, mungkin cawan suci, tabut perjanjian, atau dokumen kuno yang bisa mengubah sejarah kekristenan. Banyak juga yang percaya bahwa Freemasonry adalah penerus kesatria Templar. Simbol-simbol Freemasonry memiliki banyak kemiripan dengan simbol Templar, dan beberapa ritual mereka diyakini berasal dari tradisi Templar. Vatikan menyembunyikan bukti kehidupan alien. Ada beberapa alasan mengapa banyak orang percaya bahwa Vatikan menyembunyikan bukti kontak dengan kehidupan luar angkasa. Yang pertama, pengaruh gereja terhadap astronomi sangat besar sejak abad pertengahan, dengan banyak astronom terkenal seperti Kopernikus, Kepler, dan Galileo memiliki hubungan dengan gereja Katolik. Vatikan juga memiliki Observatorium Vatikan yang digunakan untuk mempelajari bintang dan planet. Yang kedua, pernyataan Paus dan astronom Vatikan juga memicu spekulasi. Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa kehidupan di luar bumi tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Gabriel Funes, seorang astronom Vatikan, bahkan pernah berkata bahwa makhluk luar angkasa bisa dianggap sebagai saudara seiman kita. Jika pemimpin gereja sudah mulai berbicara tentang kemungkinan kehidupan alien, apakah ini berarti mereka sudah mengetahui sesuatu yang belum diumumkan ke publik? Dan yang ketiga, hubungan Vatikan dengan pemerintah dan NASA juga menjadi alasan lain. Vatikan memiliki hubungan erat dengan badan antariksa seperti NASA, dan ada spekulasi bahwa mereka memiliki akses ke data rahasia tentang UFO dan alien yang tidak diungkapkan ke masyarakat umum. Banyak yang percaya bahwa arsip rahasia Vatikan mungkin memiliki dokumen dari pemerintah atau penemuan astronomi yang membuktikan keberadaan kehidupan di luar bumi. Beberapa teori menyebutkan bahwa Vatikan menyimpan dokumen yang membuktikan keberadaan alien. Codex Vaticanus adalah salah satu manuskrip Alkitab tertua yang disimpan di Vatikan, dan juga kitab Henokh yang tidak termasuk dalam Alkitab resmi, berbicara tentang malaikat jatuh yang turun ke bumi dan mengajarkan manusia ilmu pengetahuan. Beberapa teori menyatakan bahwa malaikat jatuh yang disebut dalam kitab Henokh sebenarnya adalah alien yang mengunjungi bumi di masa lalu. Ada juga desas-desus bahwa Vatikan memiliki korespondensi antara astronom gereja dan ilmuwan NASA tentang penampakan UFO yang didokumentasikan sejak abad ke-19. Jika benar, ini bisa menjadi bukti bahwa gereja Katolik telah mengetahui keberadaan makhluk luar angkasa selama berabad-abad. Vatikan menyembunyikan ramalan dan akhir zaman. Banyak teori menyebutkan bahwa arsip rahasia Vatikan menyimpan dokumen yang berisi ramalan besar yang bisa mengubah dunia. Kitab Henokh adalah salah satu teks kuno yang dianggap hilang dari Alkitab resmi.
Beberapa bagian dari kitab ini berbicara tentang malaikat yang jatuh ke bumi dan membawa ilmu pengetahuan kepada manusia. Disebutkan bahwa dunia akan mengalami kehancuran besar sebelum zaman baru dimulai. Kitab Henokh tidak diakui oleh Gereja Katolik, tetapi apakah mungkin Vatikan menyimpan salinan lengkapnya? Beberapa percaya bahwa Vatikan menyembunyikan kitab ini karena mengandung informasi tentang bencana besar atau invasi makhluk asing yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ada juga 3 anak gembala Fatima yang mengaku melihat Bunda Maria yang memberikan mereka 3 pesan rahasia. Pesan yang pertama, meramalkan Perang Dunia I dan konsekuensinya. Pesan yang kedua, memperingatkan tentang bahaya komunisme dan kehancuran moral dunia. Dan pesan yang ketiga, dirahasiakan. Mengapa dirahasiakan? Pesan ketiga disembunyikan oleh Vatikan selama lebih dari 80 tahun, ketika akhirnya diungkapkan pada tahun 2000. Isinya dianggap tidak memuaskan oleh banyak orang. Banyak yang percaya bahwa versi aslinya berbicara tentang kehancuran Vatikan, Perang Dunia III, atau bahkan hari kiamat. Apakah Vatikan sengaja merahasiakan ramalan ini karena terlalu mengerikan bagi dunia? Paus Yohanes Paulus II pernah berkata bahwa jika isi pesan ketiga diketahui, orang akan panik dan tidak ingin hidup seperti biasa lagi. Santo Malaki adalah seorang uskup dari Irlandia yang diduga memiliki penglihatan tentang 112 paus yang akan memimpin Gereja Katolik hingga akhir zaman. Menurut ramalannya, Paus ke-112 akan menjadi paus terakhir, dan setelah itu Roma akan hancur dan dunia akan memasuki zaman kegelapan. Paus Fransiskus adalah paus ke-112 dalam daftar ini. Ramalan terakhir menyebutkan, di tengah penderitaan besar, Gembala terakhir akan memimpin umatnya melewati kehancuran besar. Kota 7 bukit atau Roma akan dihancurkan, dan Tuhan Yang Maha Kuasa akan menghakimi dunia. Apakah ini berarti Vatikan mengetahui bahwa kita sedang mendekati akhir zaman? Apakah Paus Fransiskus benar-benar paus terakhir sebelum kiamat? Arsip Rahasia Vatikan adalah salah satu tempat paling penuh misteri di dunia. Sementara Vatikan mengatakan tidak ada yang disembunyikan, banyak orang percaya bahwa dokumen di dalamnya bisa mengubah pemahaman kita tentang agama, sejarah, dan bahkan peradaban manusia. Menurutmu, apa rahasia terbesar yang mungkin tersimpan di dalamnya? Tulis di kolom komentar ya.